buka dalam anak-anak semua. Selamat pagi. Ya, gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Baik, bagus, luar biasa. Baik semua ya. Tugasnya sudah dikerjakan yang hari ini? Sudah. Rajin semuanya. Kalau sudah, sekarang disiapkan dulu bukunya ya. Sambil kita bahas soalnya, kalian sambil belajar juga untuk memahami kembali materi pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 ini. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, sekarang kita langsung saja mulai dari pembahasan soal tema 4 subtema 1 pembelajaran 2. Tadi video pembelajarannya sudah dilihat? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita langsung saja mulai. Ada yang belum lihat video? Ada yang belum lihat? Bentar ya. Aku juga lah belum. Enggak. Oh no. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini mulai dari A pilihan ganda. A pilihan ganda. Coba nomor 1. Nomor 1. Sydney, nomor 1 Sydney. Ada ya Sydney ya? Ada. Ia merasa kelelahan setelah berjalan kaki pulang sekolah. Bentuk istirahat yang dapat dilakukan Tia adalah C. Tidur siang. Betul sekali, C. Tidur siang. Nah ini ya, Tia merasa kelelahan setelah berjalan kaki pulang sekolah. Nah dia itu kelelahan. Supaya mengistirahatkan badannya, Tia itu tidur siang. Itu ya. Itu cara istirahatnya Tia kalau sudah kelelahan sekali. Yang belakangnya dikasih poster. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 coba Selen, nomor 2 Selen. Aktivitas istirahat pada gambar dilakukan saat D bersantai. Betul. Itu bukan tidur ya, bisa dilihat dari gambarnya itu. Anak tersebut sedang apa itu ya? Sedang apa itu anak itu pada gambar itu? Membaca buku. Sedang membaca buku. Santai membaca buku. Bentuk istirahat bersantai. Selain membaca buku bersantai, bentuk istirahat bersantai, apalagi contohnya ya? Rekreasi. Bersantai, yang bersantai, yang bersantai. Kalau yang bersantai apa contohnya? Menonton televisi. Apalagi? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Betul, itu beberapa contoh. Di teras.
Bentuk istirahat bersantai, betul, duduk santai di teras. Seperti itu ya. Sekarang nomor 3. PV, Beverly. Hak terkait pakaian di rumah adalah mencuci pakaian setelah digunakan. Nah, ini ya yang ditanyakan adalah hak terkait pakaian. Nah, hak terkait pakaian yang mana ya? Mendapatkan pakaian. Nah, betul, G, mendapatkan pakaian. Kalau mencuci pakaian setelah digunakan itu apa namanya? Kewajiban. Mencuci pakaian setelah digunakan itu merupakan kewajiban. Kalian wajib untuk pakaian. Nah, kalau kotor itu wajib untuk dicuci. Nah, itu bukan hak ya, tapi kewajiban. Kalau yang B, menyimpan pakaian dengan rapi. Kewajiban juga. Merawat pakaian dengan baik. Kewajiban. Nah, jika kalian sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait pakaian itu, kalian akan mendapatkan hak kalian. Nah, terkait pakaian. Misalnya mendapatkan pakaian yang bersih. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian sudah menjalankan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Sekarang nomor 4. Nomor 4 coba. Apa ya nomor 4 ya? Siapa namanya? Braden. Aini selalu melakukan kewajiban terkait pakaian di rumah. Aini selalu menyimpan pakaian dengan rapi. A, B atau C? C. C, menyimpan pakaian dengan rapi. Ini merupakan kewajiban terkait pakaian di rumah. Nah, ini C, menyimpan pakaian dengan rapi. Biasanya pakaian itu disimpan di mana? Di mana? Lemari. Di dalam lemari. Nah, ditata dengan rapi itu pakaiannya di dalam lemari. Coba yang lihat pilihan yang A, mendapat pakaian terbaik. Itu hak atau kewajiban? Hak. Memakai pakaian yang bagus. Hak. Memakai pakaian mahal. Nah, itu hak juga memakai pakaian yang mahal, tapi harus melaksanakan kewajiban dulu. Kalau bisa ya yang tidak terlalu mahal juga tidak apa-apa. Yang penting bisa dipakai dan nyaman dipakai. Seperti itu ya. Jangan malah minta ke orang tuanya pakaian mahal. Nah, kalian menggunakan pakaian yang biasa saja tapi nyaman untuk dipakai, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, Nadine. Perhatikan kalimat berikut. Benar adik selesai bermain. Saran untuk Mirna dan adik adalah A. Sebaiknya Mirna dan adik merapikan kembali mainannya. Iya, betul. A. Sebaiknya Mirna dan adik merapikan kembali mainannya. Yang ciri-ciri kalimat saran itu bagaimana ya? Ada kata apa ya? Nah, ada kata sebaiknya atau hendaknya. Tetapi di pilihan yang lainnya juga ada kata sebaiknya.
Nah, ini misalnya sebaiknya Mirna dan Adik membiarkan mainannya. Sebaiknya Mirna dan Adik membuang mainannya. Sebaiknya Mirna dan Adik mencuci mainannya. Nah, itu juga termasuk kalimat saran. Tetapi kalimat sarannya itu, saran yang diberikan itu tidak sesuai, bukan saran yang baik ya. Masa habis mainan harus dibuang mainannya? Kan enggak toh. Harus disimpan dengan rapi. Masa setelah mainan malah dibiarkan berantakan? Nah, berarti itu saran yang kurang baik ya. Ini saran itu harus saran yang baik. Seperti itu ya anak-anak ya, mengerti ya? Sekarang kita lanjutkan. B isian. Nah, ini sekarang B isian, Devon. Nomor 1. Kita melakukan titik-titik dengan pergi ke pegunungan melihat pemandangan alam. Tamasya. Tamasya. Nah, tamasya tepatnya itu adalah apa? Rekreasi. Rekreasi. Ini ya, contoh istirahat. Nah, contoh istirahat, bentuk istirahat. Rekreasi itu juga termasuk bentuk istirahat untuk menyegarkan kembali pikiran kita. Nah, misalnya saat liburan panjang, kalau sudah selesai pandemi, bisa rekreasi entah ke pegunungan, ke danau, ke pantai, seperti itu ya, atau melihat ke air terjun misalnya. Itu bisa dilakukan untuk menyegarkan kembali pikiran kalian setelah capek pikirannya belajar terus. Nah, bisa rekreasi, menyegarkan kembali. Itu ya. Ke sawah, Pak Oki. Ke sawah, nah, melihat yang hijau-hijau di sawah. Wah, enak itu. Jangan berenang. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 coba Luis, nomor 7 Luis. Nomor 2, nomor 2 nih. 7 nomor 2. Berhenti tidur pada malam hari untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Badan, betul, badan dan pikiran. Istirahat pada malam hari itu untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Nah, tidur pada malam hari itu untuk mengistirahatkan badan dan pikiran ya. Nah, setelah seharian lelah beraktivitas, badan dan pikiran kalian itu menjadi lelah. Nah, untuk mengistirahatkannya dilakukan dengan cara tidur malam. Tidur pada malam hari itu sebaiknya berapa jam? 8 jam. 8 jam, betul. Kalau tidur siang sebaiknya berapa waktunya? 1 jam. 45 menit sampai 1 jam saja ya. Jangan terlalu lama. Kalau misalnya kalian terlalu lama tidur siangnya, malamnya nanti malah tidak bisa tidur. Nah, kalau tidak bisa tidur malah begadang, tidak bisa bangun pagi, nah, badan menjadi bertambah lelah. Bukannya malah semakin segar tapi tambah lelah ya, karena tidur terlalu lama. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, coba Catherine. Kak Mira melaksanakan kewajiban terkait pakaian. Kak Mira mencuci pakaian setelah digunakan. Ya, betul. Mencuci pakaian setelah digunakan. Nah, ini ya. Setelah digunakan, jangan malah pakaiannya disimpan di lemari. Setelah digunakan misalnya terkena keringat, malah disimpan lemari. Nanti pakaian satu lemari bau keringat semua. Kalau setelah digunakan itu dicuci, bukan disimpan ya, dicuci. Di sini siapa yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri?
Sudah ada yang bisa mencuci pakaian sendiri? Iya, Bisa Kak Jalang. Anak yang mandiri. Nah, itu ya. Berlatih tapi harus tetap dalam pendampingan orang tua ya. Nanti kalian mencucinya malah tidak bersih nanti. Nah, tapi kalian sudah mulai belajar mencuci. Bagus itu ya. Menjadi anak yang mandiri. Tuh. Lalu kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 coba Melvi. Mana ini Melvi? Belum dibuka moodnya. Melvi dibuka dulu mute-nya ya. Saya mengenakan pakaian yang bersih dengan rapi. Saya telah mendapatkan titik terkait pakaian. Hak anggota keluarga. Apa? Hak anggota keluarga. Betul, mendapatkan hak. Nah, itu mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Itu merupakan haknya Raya. Itu ya. Ken Raya ini mungkin ya. Ken Raya ini, ada di Ken Raya ini. Tuh, merupakan hak. Nah, jika kalian telah melaksanakan kewajiban merawat pakaian dengan baik, menyimpan pakaian dengan baik, mencuci pakaian setelah digunakan, kalian akan mendapatkan hak ini. Nah, mengenakan pakaian yang bersih dan dengan rapi itu ya. Jika kalian sudah melaksanakan kewajiban. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban itu, kalian tidak akan mendapatkan hak mengenakan pakaian yang rapi dan bersih itu ya. Nah, makanya kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu. Lanjut nomor 5. Morin. Ketika mencatatkan berikut, Nilam berkata, aku akan makan buah anggur ini, Bu. Ibu berkata, ini Nilam sebagai kata yang dapat orang baru selain itu adalah cuci. Apa? Apa Morin jawabannya? Cuci. Cuci, ya betul. Cucilah. Nah, ini ya, cucilah buah anggur sebelum dimakan. Oke, jawabnya cuci dulu boleh? Boleh. Ini ya. Karena buah anggur itu kan misal dari pasar, misal nggak tahu di kebun anggur itu diberi vaksin apa saja atau obat apa saja itu ya, disemprot apa saja. Nah, itu sebelum dimakan sebaiknya dicuci. Nah, karena bisa saja mengandung banyak pestisida nanti itu. Makanya supaya bersih dicuci dulu sebelum makan. Selain anggur juga buah-buah yang lain dicuci dulu ya sebelum dimakan. Selain buah juga sayur. Sayur itu juga bisa dicuci terlebih dahulu. Sudah diberi salah, diberi betul? Sudah. Siapa yang betul semua? Wih, hebat. Banyak yang betul semua. Siapa yang salah satu? Ada juga ya yang salah satu ya. Masih ada yang salah ya. Salah 2. Salah lebih dari 2. Nah, kalau masih ada yang salah lebih dari 2, diisi pembetulan. Nanti kalian belajar lagi. Itu ya. Pelajari lagi. Nanti kalau ada penilaian harian atau evaluasi, bisa mengerjakan dengan benar. Seperti itu.
Bisa dapat 100 pas evaluasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke C uraian. Dari nomor 1. Kalian dengarkan ya, Pak Hakim membacakan soalnya dan memberikan jawabannya. Gita ingin beristirahat untuk menyenangkan hati bersama keluarga. Nah, ini Gita ini ingin beristirahat dengan cara menyenangkan hati. Nah, supaya hatinya senang. Istirahat bentuk apa yang harus dilakukan Gita ya? Apa bentuk istirahat yang dapat dilakukan oleh Gita? Nah, ini bentuk istirahat yang bisa dilakukan oleh Gita adalah berekreasi. Melakukan rekreasi, entah itu ke pegunungan, danau, atau pantai. Atau misalnya tempat-tempat wisata alam lainnya. Seperti itu. Supaya hatinya menjadi senang. Gembira kembali. Tentunya bersama keluarga ya. Evan. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Sebutkan 2 macam bentuk aktivitas bersantai. Nah, ini yang ditanyakan adalah istirahat dalam bentuk bersantai. Apa saja ya contohnya istirahat dalam bentuk bersantai? Nah, berikut contohnya. Di sini ada beberapa contoh yang Pak Alfi berikan. Misalnya menonton film. Nah, menonton film di televisi itu ya, termasuk bersantai. Lalu mendengarkan musik. Nah, ini bisa mendengarkan musik supaya lebih santai lagi. Lalu membaca buku. Ini yang hobi membaca pasti bersantai bisa dilakukan dengan cara membaca buku. Lalu misalnya duduk santai di teras rumah. Nah, ini ya. Duduk santai di teras rumah. Ini beberapa contoh istirahat dalam bentuk bersantai. Sudah? Kalau ada yang masih salah, bisa dibetulkan. Misalnya ada tambahan, bisa ditambahkan lagi. Nomor 3, kita lanjutkan nomor 3. Tulislah kewajibanmu terkait pakaian di rumah. Ini ya, kewajiban kalian terkait pakaian di rumah. Nih, ada beberapa contoh kewajiban terkait pakaian. Nih, contohnya, contoh kewajiban terkait pakaian. Menyimpan pakaian dengan rapi, itu sudah pasti. Misalnya sudah selesai dicuci, dijemur, kering, disetrika, lalu disimpan di lemari dengan rapi. Misalnya, mencuci pakaian yang kotor. Nah, ini harus dicuci ya, pakaian yang kotor harus dicuci. Jangan malah dipakai terus. Nah, mencuci pakaian yang kotor. Merawat pakaian dengan baik. Ya, pakaian itu juga harus dirawat dengan baik. Agar pakaian kalian tetap bisa bertahan lama atau awet. Ya. Tidak gampang rusak. Nih beberapa contoh kewajiban terkait pakaian. Kita lanjutkan nomor 4. Pakaian kotor milik Vika selesai dicuci. Pakaian Vika juga sudah disetrika dan dilipat rapi. Apa yang sebaiknya dilakukan Vika? Nah, setelah dicuci, dijemur, kering, disetrika, dilipat dengan rapi, apa yang sebaiknya dilakukan sama Vika ya? Nih, Vika sebaiknya
Menyimpan pakaian dengan rapi. Ini yang harus dilakukan Vika. Jangan malah dibiarkan digeletakkan di tempat setrika. Ya, harus disimpan dengan rapi. Kalau dibiarkan saja nanti rumah kalian menjadi terlihat berantakan. Nah, sudah punya lemari, pakaiannya sudah disetrika dan dilipat, ya simpan langsung di lemari. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Pakaian Karin kotor karena terkena lumpur. Nah, ini entah dari mana si Karin ini pakaiannya terkena lumpur. Tulislah saran untuk Karin. Nah, ini menuliskan saran. Menuliskan saran, ciri-cirinya ada kata sebaiknya, itu ya, saran. Misalnya ini saran untuk Karin. Sebaiknya Karin segera mengganti pakaiannya dan mencuci pakaian yang kotor. Ini saran untuk Karin. Itu ya, saran untuk Karin. Jangan malah dipakai terus. Atau malah dipakai untuk tidur. Ya, kotor. Tempat tidurnya kotor. Sama tempat tidurnya kotor, spraynya kotor. Sudah? Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang ya. Ini ya. Sudah selesai semua ya. Sebelumnya Pak Oki tanya dulu. Kemarin Pak Oki sudah memberikan tugas tentang birontal itu ya, birontal itu ya. Sudah dilihat? Ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Nanti kalian tanggal 24. Aku belum, Pak. Ya, yang belum. Aku belum, Pak. Belum. Ya, yang belum. Aku belum. Iya. Nanti tanggal 24 tugasnya itu dikirimkan ke Bu Maya ya. Kirim ke Bu Maya. Jadi kalian isi keterangannya, nama, kelas, nomor absen, nanti akan masuk nilai praktek agama nanti. Makanya harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, Itu ya. kita harus Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ya. Oki tugasnya. Ya. Oki tugasnya. menggunakan Itu tadi tugas birontal itu loh. Kemarin Pak Oki sudah kirimkan di grup tugas birontal. keempat, anak-anak Aku nggak ada. Nggak lihat. Nggak lihat, nanti dilihat lagi ya. Nggak lihat. Ada tugas birontal ya. Ya. Nanti tanggal. Udah. Gimana Nathan? Sudah jelas tugasnya ya. Nanti dilihat lagi di ya, pemberitahuan tugas. Nah, oke, sekedar mengingatkan agar tanggal 24 kalian sudah mengirimkan tugas. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada satu. Siapa yang tanya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pembelajaran pembahasan soal melalui Zoom Pak Oki akhiri sampai di sini dulu ya. Ingat kalian jaga kesehatan dan juga tetap ya. Baiklah, selamat pagi, berkah dalam anak-anak.
Selamat pagi kepada Pak Oki.